Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 perkembangan hewan dengan anggota kelompok saya sendiri Feiza dengan NIM 1062246. Saya Talia dengan NIM 106225051. Saya Zaki dengan NIM 1062202. Saya Zahra dengan NIM 106-22044. Saya Diva dengan NIM 106222026. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proses cleavage dan blastulasi dari model Amphioxus dan Asterias, amfibi, mamalia, dan apes. Perkenalkan, nama saya Amardika Zaki Pratama dengan NIM 106220002. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana zigot dari Amphioxus membelah atau melakukan cleavage. Pertama-tama di sini ada sel telur Amphioxus yang telah terfertilisasi. Nah, tipe sel telur yang telah terfertilisasi ini adalah berjenis oligolesital dan isolesital. Oligolesital berarti yolk yang berada di sel telur ini sedikit, jumlahnya sedikit, dan isolesital berarti yolk tersebut tersebar secara merata. Jenis pembelahan dari sel telur Amphioxus ini adalah holoblastic equal, yang berarti membelah secara tuntas dari kutub animal ke kutub vegetal dengan simetri pembelahan berupa radial yang menyerupai cermin. Pada tahap satu sel atau zigot, rongga perivitelin dan membran fertilisasi terbentuk. Setelah mengalami pembelahan pertama, akan terbentuk dua sel anak blastomer yang memiliki ukuran yang sama. Setelah itu, dua sel atau blastomer ini akan mengalami pembelahan kedua secara vertikal atau meridional dari kutub animal ke kutub vegetal secara tegak lurus menghasilkan 4 blastomer. Setelah itu, akan terjadi pembelahan yang ketiga. Pembelahan ketiga ini terjadi secara horizontal ekuatorial menghasilkan 8 sel atau blastomer berukuran yang sama. Setelah itu, 8 sel ini akan membelah lagi secara vertikal simultan menghasilkan 16 sel. 16 sel ini kemudian akan membelah lagi secara horizontal simultan sehingga akan menghasilkan 32 sel. Tetapi di sini tidak ada model yang menjelaskan, menggambarkan bentuk dari 32 sel tersebut. 32 blastomer ini akan membelah secara campuran sehingga menghasilkan blastomer yang berukuran kecil sehingga yang disebut dengan blastula. Tipe blastula yang dimiliki oleh Amphioxus adalah celloblastula. Celloblastula ini berarti terdapat rongga tepat di tengah-tengah blastula. Nah, blastula Amphioxus ini terdiri dari selapis dinding blastoderm. Pada blastula awal, blastomer pada kutub vegetal berukuran lebih besar, lebih panjang, dan lebih bundar, serta jumlahnya lebih sedikit daripada kutub animal. Kemudian, blastomer pada kutub vegetal akan seiring waktu mendatar dari sebelumnya. Selanjutnya adalah fate map atau peta nasib dari embrio Amphioxus. Yang pertama adalah bakal endoderm yang diwarnai oleh warna kuning. Kemudian ada bakal mesoderm yang diwarnai oleh warna pink atau merah muda. Yang ketiga adalah bakal notochord yang diwarnai oleh hijau. Yang keempat adalah bakal ectoderm neural yang diwarnai dengan warna biru tua. Dan yang terakhir adalah bakal ectoderm epidermal yang diwarnai oleh warna biru muda. Selanjutnya adalah tentang Asterias. Perbedaan untuk Asterias ini hanya ukuran dari blastomer pada tahap 8 sel ini memiliki 4 sel mikromer dan 4 sel makromer. Selain itu, pada blastula awal, ukuran selnya terkonsentris bulat, dan pada blastula akhir ukurannya membesar dan berbentuk lonjong. Sekian penjelasan mengenai model untuk Amphioxus dan Asterias. Akan dilanjutkan oleh amfibi oleh teman saya. Nama saya Zahra Jana Firdaus dengan NIM 106-22044. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai telur amfibi. Pada amfibi, telurnya memiliki tipe mesolesital, di mana jumlah yolknya itu banyak dan condong ke kutub vegetal. Yolk yang condong ke kutub vegetal ukurannya biasanya akan semakin besar, di mana kutub animalnya berpigmen hitam atau coklat sebagai suatu bentuk pertahanan diri. Lalu untuk pembelahannya yaitu holoblastic unequal, yaitu pembelahannya terjadi secara tuntas dari kutub animal kutub vegetal, tapi tidak menghasilkan 12 blastomer sangat besar. Simetri pembelahannya yaitu radial lateral, yaitu yang akan menyerupai cermin.
Lalu untuk pembelahan yang pertama, pada tahap satu sel yaitu zigot sendiri itu sudah terbentuk greggrism akibat adanya aktivitas sperma yang masuk sehingga terjadi perubahan posisi pada pitman cortex, dimana nanti akan condong ke hemisfer vegetal, dimana nanti akan menyisakan satu ruang kosong akibat pergeseran tersebut pada hemisfer animal yang akan menyebabkan terjadinya greggrism tersebut. Pada pembelahan pertama itu terjadi secara vertikal atau meridional, dimana akan menghasilkan 12 sarang besar, dan pembelahan pertama itu akan selalu membelah bagian greggrism tersebut. Lalu untuk yang pembelahan kedua yaitu terjadi secara vertikal tegak lurus, membelah dengan bidang pembelahan yang pertama, dimana pembelahan kedua itu akan menghasilkan 14 tomer. Pembelahan ketiga itu membelah secara horizontal dengan dekat dengan kutub animal, dimana akan terjadi perbedaan ukuran antara blastomer pada hemisfer animal dengan blastomer pada hemisfer vegetal, karena adanya perbedaan kecepatan pembelahannya tersebut sehingga ukuran blastomer pada hemisfer animal itu biasanya cenderung lebih kecil daripada blastomer pada hemisfer vegetal, sehingga yang blastomer pada hemisfer animal itu disebut dengan mikromer, sedangkan blastomer pada hemisfer di vegetal itu akan membentuk makromer. Pembentukannya itu akan terjadi secara simultan dan nanti akan menghasilkan 18 tomer. Lalu untuk yang pembelahan keempat itu akan menghasilkan 16 blastomer. Pembelahan tersebut akan terjadi secara vertikal simultan, nanti akan menghasilkan 16 blastomer. Dan untuk yang pembelahan kelima ini itu akan menghasilkan 32 blastomer, di mana pembelahannya itu terjadi secara horizontal simultan dan nantinya tuh sudah terbentuk blastula. Nah, untuk fate map-nya atau peta nasib dari telur amfibi ini yaitu pada bagian biru muda ini merupakan bakal dari ectoderm peridermal, sedangkan yang untuk biru agak tua ini merupakan bakal dari ectoderm neural. Terus untuk yang warna hijau ini itu adalah bakal dari notochord, sedangkan yang ini warna ini tuh adalah bakal dari mesoderm, sedangkan yang kuning ini adalah bakal dari endoderm. Nah, untuk ini bagian atap dari blastosal ini itu merupakan blastomer yang mikromer, sedangkan alas dari blastosal ini merupakan blastomer yang makromer. Jadi kayak blastosal ini tuh akan terbentuk pada hemisfer animal. Nah, untuk tipe dari blastulanya sendiri yaitu adalah coiloblastula berlapis banyak, dimana akan terus menerus membelah hingga 128 sel dan nantinya akan membentuk rongga dari blastula yaitu blastosol. Yang bisa saya bilang yaitu mikromer yang akan menjadi atap dari blastosol, sedangkan kalau makromernya akan menjadi alas dari blastosol tersebut. Sekian, terima kasih. Pada Aves, tipe telur dari sel telur Aves adalah telolesital, di mana telur Aves memiliki banyak yolk yang tidak tersebar secara merata. Kemudian ooplasma pada sel telur Aves ini terdesak ke arah animal pole di bagian atas dan bidang pembelahan di sekitar blastodiscus. Jadi bukan yolk yang mendesak ooplasma karena memang peletakan ooplasma yang lebih terarah ke animal pole. Saat tahap 1 sel mulai tampak selaput-selaput sel telur seperti selaput vitelin,
albumin, selaput cangkang, dan juga kalaza untuk menampung kuning telur. Tipe pembelahan pada Aves merupakan meroblastik dengan simetri pembelahan diskoidal. Artinya akan terbentuk struktur seperti lempengan di bagian atas, dan jika diamati secara saksama akan tampak di model bahwa cleavage di Aves ini seakan-akan hanya terjadi di permukaan saja. Nah, di Aves, pada tahap 2 sel atau pada pembelahan pertama akan terjadi pembelahan secara meridional atau tegak lurus. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Aves ini cleavage-nya hanya terjadi di permukaan saja. Kemudian pada tahap 4 sel atau pembelahan kedua terjadi pembelahan secara meridional dan tegak lurus terhadap bidang pembelahan pertama. Jadi seperti membentuk tanda plus. Kemudian pada tahap 8 sel atau pembelahan ketiga terjadi pembelahan simultan, meridional, dan sejajar dengan bidang pembelahan pertama. Jadi bentuknya seperti ini. Karena dia simultan, artinya dia terjadi secara bersamaan, lalu dia sejajar dengan bidang pembelahan pertama. Bidang pembelahan pertama ini ya, jadi sejajar dengan bidang pembelahan pertama. Kemudian pada tahap 16 sel atau pada pembelahan keempat, pembelahannya terjadi secara melingkar, yang mana dia membelah seluruh bidang pembelahan sebelumnya. Saat mulai memasuki tahap 32 sel atau pembelahan kelima, pembelahan terjadi secara cepat dan acak. Artinya, bidang pembelahannya bisa melingkar, bisa meridional maupun horizontal. Tetapi yang dominan adalah pembelahan secara radial atau melingkar. Lalu kemudian baru disusul oleh pembelahan meridional maupun horizontal. Dengan pembelahan secara meridional dan melingkar akan menghasilkan satu lapis sel saja. Tetapi ketika sudah terjadi pembelahan secara horizontal akan dihasilkan beberapa lapis blastomer. Untuk tipe blastulanya pada Aves merupakan discoblastula, sehingga akan terbentuk blastula yang seperti lempengan atau disk. Nah, tetapi terdapat perbedaan antara discoblastula di Aves primitif dan Aves modern. Pada Aves primitif hanya terdapat satu rongga saja, yaitu subgerminal cavity yang dihasilkan dari sel-sel epiblast yang naik ke atas, seolah-olah dia itu naik ke atas. Kemudian pada Aves modern terdapat dua rongga. Nah, pada Aves modern ini sel-sel epiblastnya mengalami ingresi atau migrasi sel sehingga dia seolah-olah jatuh ke bawah, dan di waktu yang bersamaan dari tepian akan ada sabit collar yang bergerak menyamping membentuk sekat berupa hipoblast. Nah, hipoblast ini nanti akan membatasi dua rongga, yaitu blastosol dan juga subgerminal cavity. Selanjutnya, pada Aves terdapat vape map atau peta nasib yang masih mirip-mirip dengan kelompok di hewan-hewan yang sebelumnya. Di bagian kuning ini terdapat bakal endoderm, kemudian di bagian pink ini merupakan bakal mesoderm, lalu yang hijau pada bagian sini merupakan bakal notochord, yang berwarna biru tua merupakan bakal ectoderm neural, dan yang terakhir berwarna biru muda merupakan bakal ectoderm epidermal. Pada Aves juga terdapat fate map atau peta nasib yang masih mirip dengan kelompok hewan-hewan sebelumnya. Pada bagian kuning terdapat bakal endoderm, di bagian krim atau putih pucat ini terdapat bakal mesoderm, di bagian hijau sini merupakan bakal notochord, di bagian biru tua merupakan bakal ectoderm neural, dan pada bagian biru muda merupakan bakal ectoderm epidermal. Halo, perkenalkan saya Diva Iftina dengan NIM 106222026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses cleavage dan blastulasi pada model mamalia. Seperti yang kita ketahui, mamalia memiliki tipe sel telur isolesital, di mana inti sel akan berada lebih ke atas di dekat kutub animal yang berwarna biru, dan kemudian yolk akan tersebar.
Nah, pada sel telur mamalia ini dia akan dilingkupi oleh zona pelusida. Ini zona pelusida, di mana zona pelusida ini akan terus mempertahankan dirinya selama masa blastulasi dan cleavage. Tetapi ketika implantasi dia akan lepaskan dirinya dari sel telur mamalia. Nah, kemudian yang pertama, pembelahan pertama akan terjadi ketika sel telur mamalia terbelah menjadi 2 blastomer. Nah, pembelahan yang pertama ini akan terjadi secara holoblastik, di mana pembelahan akan terjadi secara tuntas dari kutub animal sampai ke kutub vegetal. Nah, ini juga akan membagi 2 blastomer yang sama. Kemudian pembelahan menjadi 2 blastomer ini terjadi secara meridional pada bidang pembelahan vertikal. Nah, setelah itu pada tahap pembelahan kedua, yang mana dari 2 sel telur menjadi 4, itu tidak akan selalu sama, karena terkadang jumlahnya akan menjadi ganjil. Mengapa demikian? Karena suatu ketika sel telur akan mengalami pembelahan yang tidak bersama, mana salah satu akan mengalami pembelahan secara meridional terlebih dahulu, kemudian akan membelah menjadi 2 seperti ini, yang satu membelah menjadi 2, tapi yang lain belum terbelah, jadi terkadang bisa berjumlah ganjil. Ini yang disebut sebagai sumbu pembelahan rotasional, di mana yang satu akan membelah secara meridional atau vertikal, dan yang lain akan membelah secara horizontal yang tidak bersamaan. Karena hal tersebut, ketika memasuki pembelahan ketiga, dia tidak akan sama jumlahnya, bisa genap, bisa ganjil, dan pada tahap 8 sel terjadi suatu peristiwa bernama kopaksi, di mana terjadi pemisahan junction yang tadinya adalah gap junction menjadi thick junction. Gap junction itu adalah pemampatan dari antar blastomer, sedangkan thick junction itu dia akan menjadikan bagiannya menjadi seperti terlepas keluar, dan menjadi ada yang keluar dan ada yang tetap di dalam. Nah, bagian yang lepas ini, yang di dalam, dia akan tetap mempertahankan gap junctionnya. Dia akan tetap mempertahankan gap junctionnya atau kerapatannya. Tetapi yang di dalam, di luar, dia akan menjadi tight junction, yang mana tidak akan terlalu rapat lagi, seperti itu. Nah, ketika sudah memasuki tahap 32 sel, dia akan bernama blastokista. Nah, di blastokista ini bagian dalam akan kita sebut dengan inner cell mass atau ICM, dan yang melingkupinya atau di bagian luarnya ini adalah merupakan trophoblast, di mana pada trophoblast ini dia akan menjadi cikal bakal pendukung dari embrio, yang mana embrio hanya akan dihasilkan dari si inner cell mass ini, sedangkan trophoblast hanya akan menjadi pendukungnya seperti plasenta atau orion, seperti itu. Kemudian pada blastulasi ini antara mamalia dengan aves, amfibi, amphioxus ataupun Asterias, dia memiliki perbedaan. Mengapa? Karena pada mamalia ini dia sudah punya peta nasib yang jelas, di mana dari inner cell mass dia akan menjadi embrio, dan trophoblast dia akan menjadi pendukungnya, menjadi plasenta. Karena hal itu juga didukung karena sudah terdiferensiasi. Sekian penjelasan dari model mamalia ini. Terima kasih. Sekian video penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.